Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis data kategorik tentang regresi logistik multinomial. Nah, sebelumnya kan saya menjelaskan mengenai regresi logistik biner, seperti itu. Nah, apakah perbedaannya? Mari kita simak video berikut ini. Langsung saja, apa itu regresi logistik multinomial? Regresi logistik multinomial adalah model regresi yang digunakan di mana variabel tak bebas atau variabel Y merupakan variabel yang bersifat kualitatif dan memiliki lebih dari dua kategori. Berbeda dengan regresi logistik biner. Regresi logistik biner memiliki hanya dua kategori pada variabel Y-nya. Sedangkan regresi logistik multinomial digunakan ketika variabel Y bersifat kualitatif dan memiliki lebih dari dua kategori. Nah, contoh regresi logistik multinomial adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu analisis jenis kendaraan yang dipilih, seperti angkot, Transjakarta, MRT, ojek online oleh penduduk DKI Jakarta, berdasarkan jenis kelamin, tempat tinggal, dan status ekonomi. Nah, dalam kasus ini, variabel Y-nya itu bersifat kualitatif dan memiliki lebih dari dua kategori, yaitu jenis kendaraan yang dipilih, pilihannya ada angkot, Transjakarta, MRT, dan ojek online. Sedangkan variabel X-nya jenis kelamin, tempat tinggal, dan status ekonomi. Kemudian persamaan yang terbentuk itu ada J-1 kategori variabel Y, dan biasanya kategori terakhir itu digunakan sebagai kategori reference atau kategori pembanding. Maksudnya itu misalkan dalam kasus ini variabel Y-nya kan terdiri dari 4 kategori, yaitu angkot, Transjakarta, MRT, dan ojek online. Nah, nanti persamaan regresi logistik multinomialnya ada 4-1 kategori, yaitu ada 3 persamaan regresi logistik multinomial. Dan kategori yang terakhir yaitu ojek online itu digunakan sebagai kategori pembanding. Misalkan angkot dibandingkan dengan ojek online, Transjakarta dibandingkan dengan ojek online, dan MRT dibandingkan dengan ojek online, seperti itu. Nah, uji-uji yang digunakan dalam regresi logistik multinomial itu sama seperti regresi logistik biner. Ada uji simultan yang digunakan untuk menguji signifikansi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y, menggunakan uji deviance. Hipotesis yang dibentuk yaitu handlenya tidak ada variabel X yang signifikan, dan hipotesis alternatifnya minimal terdapat satu variabel X yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, jika uji simultan ini tolak nol, artinya terdapat minimal satu variabel X yang signifikan terhadap variabel Y, maka untuk mengetahui variabel X yang mana sih yang signifikan terhadap variabel Y, itu harus dilakukan uji lagi, yaitu uji parsial. Nah, uji parsial ini digunakan untuk menguji signifikansi variabel X secara satu persatu terhadap variabel Y. Untuk mengetahui mana sih variabel X yang signifikan terhadap variabel Y, nah uji parsial ini dilakukan dengan uji Wald dengan hipotesis hal nolnya variabel X ke J tidak signifikan, dan hipotesis alternatifnya variabel X ke J signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk interpretasi sama seperti regresi logistik biner, yaitu dengan mengeksponensialkan nilai parameternya atau beta J. Nah, setiap kategori memiliki interpretasi sendiri-sendiri dengan cara membandingkannya dengan kategori pembanding. Untuk contoh interpretasinya akan kita lakukan pada simulasi latihan soal. Nah, berikut adalah latihan menggunakan SPSS-nya. Contoh kasus yang ada pada video kali ini diambil dari bukunya Alan Agresti, yaitu apakah gender dan ras memengaruhi pilihan partai. Lakukan pengujian signifikansi dari setiap variabel tersebut dan interpretasikan hasilnya melalui nilai odds ratio. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Oke, seperti pada video yang sebelumnya, kali ini kita beralih ke SPSS-nya.
pada video yang sebelumnya terdapat latihan soal, yaitu tujuan kita untuk menganalisis pilihan partai berdasarkan gender dan ras. Namun sebelumnya teman-teman di sini harus memasukkan terlebih dahulu datanya. Nah, dalam video kali ini untuk latihan datasetnya akan saya sertakan pada deskripsi konten YouTube ini. Silahkan nanti bisa dicek dan bisa dibuat latihan sendiri. Nah, pada data yang sudah saya masukkan ini, saya definisikan terlebih dahulu partai dengan label 1 itu Demokrat, label 2 itu Republik, dan 3-nya Independen. Lalu untuk rasnya, untuk 1 itu putih dan untuk 2-nya hitam. Kemudian untuk gender, yang satunya itu laki-laki dan yang keduanya itu perempuan. Nah, berikut adalah datanya. Jika gendernya 1 yaitu laki-laki, jika gendernya laki-laki, rasnya kulit putih, maka pilihan partainya adalah pilihan partai nomor 1. Itu ada 132 frekuensi. Kemudian jika gendernya laki-laki, rasnya kulit putih, pilihan partainya adalah nomor 2 dengan frekuensi 176. Sama seperti ke bawah itu sama seperti penjelasan saya yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya menganalisis menggunakan regresi logistik multinomial. Pertama-tama kita klik terlebih dahulu analyze, lalu ke regression, multinomial logistik. Nah, kita masukkan dependent variabelnya dan sebelumnya kita harus terlebih dahulu weight cases terlebih dahulu dengan mengklik tab data, klik weight cases. Kemudian frekuensinya kita masukkan ke frekuensi variabel ini. Kita klik OK. Nah, baru kita analisis menggunakan regresi logistik multinomial. Jadi perlu diingat ya, jika menggunakan dataset yang bertipe terdapat frekuensinya, maka kita harus terlebih dahulu memasukkan frekuensi ke dalam penimbangnya. Kita klik regression, kemudian multinomial logistik. Yang dependent variable kita masukkan partai atau variabel Y-nya. Kemudian untuk gender dan ras kita masukkan ke faktor. Nah, untuk yang lain-lainnya kita biarkan default saja, lalu kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, ini adalah outputnya seperti ini. Nah, jika sudah terlihat outputnya, kita lanjut saja ke PDF-nya untuk penjelasan interpretasinya. Oke, kita lanjut ke interpretasinya. Nah, kita ulang lagi ya soalnya, apakah gender dan ras memengaruhi pilihan partai. Lakukan pengujian signifikansi dari setiap variabel tersebut dan interpretasikan hasilnya melalui odds ratio. Nah, berdasarkan output SPSS yang tadi sudah saya masukkan ke Word dan saya convert ke dalam PDF agar bisa dicoret-coret. Nah, berikut adalah persamaan yang dihasilkan. Dapat kita lihat di mana? Dapat kita lihat di nilai B ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jumlah persamaannya itu ada J-1 persamaan. Nah, di sini kan pilihan partainya ada 3, yaitu Demokrat, Republik, dan Independen. Berarti persamaan regresi logistik multinomial yang terbentuk ada 3-1 persamaan, yaitu ada 2 persamaan. Dengan independen, pilihan independen adalah sebagai kategori pembandingnya atau kategori reference. Nah, ini yang persamaan yang pertama dengan
Demokrat dibandingkan dengan independen, dan yang persamaan yang kedua ada Republik dibandingkan dengan independen. Ini ya persamaan yang kedua. Lalu sebelum kita lakukan interpretasi, kita harus uji terlebih dahulu apakah variabel X itu signifikan terhadap variabel Y. Yang pertama, kita lakukan uji simultan. Nah, uji simultan ini kita dapatkan nilai deviance-nya yaitu 40,357. Nah, uji simultan ini, nilai deviance ini kita bandingkan dengan nilai chi-square-nya. Nilai chi-square 0,05 dengan parameternya. Parameternya yaitu ada 3 ya, parameternya ada 3. Nilainya adalah chi-square 0,05 dengan 3 parameter itu nilainya adalah 7,815. Oh ya, untuk nilai chi-square ini bisa teman-teman lihat melalui tabel chi-square ya. Saya nggak cantumkan, tapi teman-teman bisa cari sendiri, banyak kok di internet tabel chi-square gitu. Nah, karena nilai deviance ini melebihi nilai chi-square, maka Hanot ditolak. Jadi terdapat minimal satu variabel X yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, yang mana variabel X yang signifikan terhadap variabel Y? Maka kita harus lakukan uji parsial. Uji parsial dapat kita lihat dari nilai signifikansi ini atau nilai uji Wald ini. Nah, nilai uji parsial ini akan signifikan jika nilai p-value atau nilai signifikan itu lebih kecil dari alfa. Nah, sekarang kita lihat aja mana yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, ini untuk gender yang pertama, yang laki-laki dibandingkan yang perempuan ini tidak signifikan. Kemudian yang ras signifikan. Untuk yang Demokrat dibandingkan dengan independen. Kemudian yang Republik itu signifikan semua. Ini signifikan, gender, dan rasnya juga signifikan. Nah, untuk yang tidak signifikan ini, kebijakan dari peneliti ingin membuang variabel gender atau tidak, tentunya harus dilakukan kajian lebih lanjut. Nah, untuk interpretasinya sebagai berikut. Yang pertama, Demokrat dibandingkan dengan independen. Untuk yang pertama yaitu untuk yang nilai parameter min 0,22. Nah, laki-laki memiliki kecenderungan sebesar eksponensial dari min 0,22 yaitu 0,802. Artinya laki-laki cenderung 0,802 kali lebih kecil dibandingkan perempuan untuk memilih Partai Demokrat. Karena ini yang dibandingkan adalah Demokrat dengan independen, maka interpretasinya adalah Demokrat dibandingkan independen. Kemudian untuk yang nilai parameter min 1,118 yaitu kelompok ras kulit putih memiliki kecenderungan sebesar eksponensial min 1,118 yaitu 0,327 kali lebih kecil dibandingkan kelompok ras hitam untuk memilih Partai Demokrat. Jadi interpretasinya itu tergantung apa yang dibandingkan. Kalau di sini kan Demokrat dengan independen. Demokrat per independen. Jadi nanti interpretasinya ya Demokrat dibandingkan dengan Partai Independen. Nah, untuk yang persamaan yang satunya juga sama interpretasinya, tinggal dieksponensialkan saja ininya, nilai parameternya, namun harus diubah, yaitu yang satunya itu Republik dibandingkan dengan independen, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.